Beda. Belajar dari Allah pasti beda. Abraham, bapak orang beriman. Abraham disebut bapak orang beriman oleh Tuhan setelah ia melalui proses kehidupan, proses iman, pengalamannya di dalam hidupnya dari percaya dan tidak percaya kepada Tuhan, dan firman Tuhan yang datang menuntun meneguhkannya, dan Tuhan berfirman mengulangi perjanjiannya. Beriman berarti percaya penuh kepada Tuhan dan taat kepadanya. Inilah proses kehidupan iman Abraham. Yang pertama, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Tuhan menyuruh Abraham pergi meninggalkan negerinya, sanak saudaranya. Ayat 4, ia langsung pergi taat kepada Tuhan. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ini menunjukkan kepercayaan Abram kepada Tuhan. Yang kedua, Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Abram takut mati, dia berbohong, Sarai diakui adiknya, bukan istrinya. Meskipun menurut Alkitab masih ada hubungan saudara. Kejadian 20 ayat yang kedua, oleh karena Abraham telah mengatakan tentang istrinya Sarah, dia saudaraku. Maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Ayat 12, lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istrinya. Jadi Abram tidak berani berkata jujur, ia telah berbohong karena takut mati. Sarah istrinya sangat cantik. Yang ketiga, Kejadian 15 ayat 2 sampai 6. Abraham berkata ia akan meninggal, Tuhan tidak berikan anak. Mungkin budaknya Eliezer yang akan menjadi ahli waris. Tuhan katakan tidak, anak kandungnya lah ahli waris. Ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yang keempat, Kejadian 16 ayat yang keempat. Abraham mendengar perkataan istrinya untuk mengawini Hagar budaknya sehingga lahirlah Ismail. Yang kelima, Kejadian 17 ayat yang pertama, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham, sunat menjadi perjanjian yang kekal. Abraham menjadi bapa sejumlah bangsa. Hari itu juga ketaatan Abraham melaksanakan sunat ayat 23 dan 24. Yang keenam, Kejadian 17 ayat 17 dan 18. Abraham tertawa karena sudah berumur. Mungkinkah bisa punya anak sedangkan Sarai mandul? Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Sekiranya Ismail diperkenankan Tuhan. Di sini menunjukkan keraguan-raguan Abraham, ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Yang ketujuh, Kejadian 17 ayat 19 sampai 21. Tuhan katakan tidak, Sarahlah yang akan melahirkan anak kandung dan namai Ishak, anak yang dijanjikan Tuhan dan menjadi anak perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Yang kedelapan, Kejadian 18 ayat 9 sampai 13. Tuhan katakan tahun depan Sarah akan mempunyai anak. Di sini Abraham percaya, tetapi Sarah tertawa, tidak percaya. Roma 4 ayat 18 sampai 21. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham percaya kepada janji Allah kepadanya bahwa keturunannya akan sangat banyak. Yang kesembilan, Kejadian 18 ayat 16 sampai 33.
tawar-menawar Abraham supaya Tuhan jangan musnahkan kota Sodom dan kota Gomora itu menunjukkan imannya kepada Tuhan. Yang ke-10, Kejadian 22 ayat yang kedua. Tuhan menguji Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal yang dikasihi olehnya. Ini ujian yang terberat bagi Abraham. Abraham tidak berkata apa-apa, padahal ia tahu mempersembahkan korban manusia sebagai korban bakaran itu dilarang Tuhan. Itu penyembahan kepada dewa-dewa orang Kanaan, tetapi dia percaya dan taat karena ia yakin dari hubungannya dengan Tuhan itu suara Tuhan, bukan suara iblis. Kejadian 22 ayat 3 menunjukkan ketaatan Abraham kepada Tuhan dan kepercayaannya. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Di sini Abraham tidak ada keraguan. Walaupun hatinya sangat sedih selama perjalanan 3 hari dengan anaknya Ishak. Dan ketika anaknya menanyakan di manakah anak domba untuk korban bakaran. Kejadian 22 ayat 7 dan 8. Iman Abraham dari perkataannya kepada bujangnya. Kejadian 22 ayat 5. Kami akan kembali kepadamu. Dan kepada Ishak ayat ke-8. Allah akan menyediakan anak domba. Hal lain, Abraham percaya Tuhan berkuasa membangkitkan orang mati. Ibrani 11 ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Inilah proses yang dialami oleh Abraham sehingga ia dikatakan oleh Tuhan Bapa orang beriman. Imannya bertumbuh dan bertambah menjadi percaya dan percaya penuh kepada Tuhan dan taat kepadanya. Tidak ada keraguan baginya untuk mempersembahkan Ishak. Padahal dia punya kesempatan untuk kembali atau tidak taat kepada Tuhan, tetapi itu tidak dilakukan olehnya. Kiranya menjadi contoh supaya kita juga beriman kepada Tuhan, percaya dan taat kepadanya.